Baik, selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mekanisme efek rumah kaca dan pengaruhnya terhadap keseimbangan energi bumi. Next. Yang pertama ada tujuan, yaitu menjelaskan peran lapisan atmosfer dalam menjaga kestabilan bumi. Yang kedua yaitu menguraikan pengaruh gas rumah kaca terhadap pemanasan global. Dan yang terakhir yaitu mendorong upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, terdapat latar belakang. Atmosfer merupakan campuran-campuran gas-gas inert yang menyelimuti bumi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim. Di dalamnya terdapat gas rumah kaca yang berfungsi mempertahankan suhu bumi dengan menahan sebagian radiasi matahari agar tidak terpantul kembali ke luar angkasa. Ketidakseimbangan konsentrasi ini dapat mengganggu kestabilan, sehingga memicu perubahan iklim berupa peningkatan suhu rata-rata bumi dan perubahan pola curah hujan. Terdapat keseimbangan radiasi bumi. Keseimbangan radiasi terjadi ketika energi matahari yang diserap bumi sebanding dengan energi inframerah yang dipancarkan kembali ke ruang angkasa. Namun, peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan air membuat lebih banyak panas terperangkap di atmosfer, sehingga keseimbangan ini terganggu dan suhu bumi terus meningkat. Data satelit CERES dan program ARGO menunjukkan bahwa bumi kini mengalami tren pemanasan global akibat kelebihan energi yang tersimpan di sistem iklim. Kemudian terdapat peran atmosfer dan peran gas rumah kaca. Peran atmosfer sendiri adalah untuk mengatur keseimbangan energi antara radiasi matahari dan energi keluar ke angkasa, kemudian untuk menentukan suhu rata-rata permukaan bumi dan kestabilan iklim, serta memantulkan plus minus 30% radiasi matahari, serta menyerap 70% untuk pemanasan sistem bumi. Peran atmosfer juga sebagai untuk menyerap sinar ultraviolet berbahaya melalui lapisan ozon. Kemudian peran gas rumah kaca adalah untuk menyerap dan memantulkan kembali radiasi inframerah bumi, yakni efek rumah kaca alami, dan mempertahankan suhu bumi agar tetap hangat. Kemudian gas rumah kaca juga menyimpan energi panas melalui penyerapan radiasi inframerah dan menyediakan selimut radiasi yang menjaga kestabilan iklim. Next. Kemudian model keseimbangan energi sederhana, di mana menggunakan prinsip energi masuk dari matahari itu harus seimbang dengan energi keluar dari bumi dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, di sini ada persamaan Seven-Boltzmann, di mana dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menghitung suhu rata-rata suhu bumi. Nah, menariknya hasilnya itu diketahui bahwa tanpa atmosfer suhu bumi itu minus 18 derajat Celcius, sedangkan dengan atmosfer suhu bumi itu plus 15 derajat Celcius. Nah, selisihnya itu adalah plus 33 derajat Celcius. Penyebab dari tingginya selisih ini itu karena radiasi inframerah yang dipancarkan dari bumi itu diserap oleh gas-gas rumah kaca dan kemudian dipantulkan kembali ke segala arah yang sebagiannya itu masuk kembali ke dalam bumi. Nah, model ini kelebihannya kita bisa memahami mekanisme dasar efek rumah kaca, namun model ini itu keterbatasannya terlalu sederhana sehingga dikembangkan lagi menjadi general circulation model untuk simulasi yang lebih akurat. Next. Kemudian identifikasi gas rumah kaca, yang pertama yaitu karbon dioksida atau CO2, merupakan gas paling banyak di bumi karena dihasilkan dari makhluk hidup dan minyak bumi dan sebagainya. Sekarang berada di konsentrasi 418 ppm, lebih banyak setelah revolusi industri. Kemudian gas metana atau CH4 itu lebih sedikit, namun 28 kali lebih kuat dari CO2 dan bertahan di atmosfer selama 10 tahun. Yang ketiga ada nitrogen oksida atau NO2, ini dapat merusak lapisan ozon juga dan bertahan di atmosfer selama 100 tahun. Yang keempat ada gas klorofluorokarbon, yaitu yang biasa disebut dengan freon, memiliki konsentrasi yang paling kecil di gas rumah kaca. Lalu ada uap air, itu gas rumah kaca yang paling dominan ada di bumi. Dan terakhir ada ozon, yaitu penyusun dari atmosfer. Untuk konsentrasi dan dampak dari gas rumah kaca sendiri, yang pertama itu ada dari perubahan konsentrasi gas rumah kaca sejak era praindustri. Karena aktivitas manusia yang meningkat sehingga menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca itu naik secara signifikan, dan peningkatan ini tuh mengganggu keseimbangan yang di bumi. Lalu juga potensi pemanasan global ataupun GPP itu merupakan ukuran seberapa besar energi yang diserap oleh 1 ton gas dibanding 1 ton karbon dioksida dalam periode tertentu. Dan faktor yang mempengaruhi GPP ini adalah kemampuan menyerapnya radiasi inframerah, panjang gelombang penyerapan, dan waktu hidup dalam atmosfer. Lalu ada radiative forcing, yaitu ukuran pengaruh suatu faktor terhadap keseimbangan energi bumi. Jika nilainya positif, maka terjadi pemanasan. Dan kalau nilainya negatif, maka terjadi pendinginan. Dan mekanisme dari umpan balik itu, jika umpan baliknya positif, itu memperkuat pemanasan. Sedangkan jika negatif, itu menurunkan pemanasan. Dan umpan balik awan ini itu bersifat kompleks dan masih banyak ketidakpastian. Baik, selanjutnya dampak gas rumah kaca pada kehidupan manusia. Yang pertama ada food crisis atau krisis pangan, kenaikan suhu global dan perubahan pola curah hujan dapat mengganggu produktivitas pertanian. Kemudian ada public health atau kesehatan masyarakat, karena adanya pemanasan global yang ekstrim dapat menyebabkan dehidrasi, terus heart stroke, dan memperburuk penyakit pernapasan akibat kualitas udara yang menurun. Kemudian ada climate refugees atau bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan laut menimbulkan masalah sosial baru seperti kepadatan penduduk dan kesulitan ekonomi. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, atmosfer memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan suhu dan iklim bumi melalui mekanisme efek rumah kaca alami. Namun, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri, deforestasi, dan pertanian telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Peningkatan ini menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada naiknya suhu permukaan bumi, perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan air laut, serta gangguan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, kami juga menyertakan daftar pustaka sebagai dasar rujukan dari sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.